Hai Youth, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Erma Primastuti Kristiono dari GKI Gading Serpong. Hari ini kita bersama-sama akan membahas renungan firman Tuhan dengan judul Hati yang Baru yang diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kehidupan kami selalu merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Ajar setiap kami untuk dapat merespon kasih-Mu melalui perbuatan hidup kami sehari-hari yang berkenan kepadamu. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong setiap kami agar kami dimampukan untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah setiap hidup kami dapat terus berkenan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita ialah Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Hati yang baru. Roger Arinda adalah seorang teroris yang menerima hukuman 12 tahun penjara karena berencana membunuh Presiden Filipina kala itu, Ferdinand Marcos. Suatu kali, Roger menemukan sebuah Alkitab. Awalnya ia hendak melemparkan buku itu, namun akhirnya Roger membacanya juga. Perlahan tetapi pasti, Roh Tuhan mulai bekerja dalam hatinya yang keras. Di dalam selnya, Roger Arinda akhirnya bertelut dan membuka hatinya untuk Yesus Kristus. Perilakunya juga berubah. Ia mulai menampakkan cinta kasih yang tadinya tidak pernah ia miliki. Roger Arinda akhirnya menjadi penginjil di penjara itu, dan banyak teman-teman yang ia perkenalkan kepada Kristus. Pada hari Natal tahun 1980, Roger Arinda mendapatkan pengampunan dari presiden. Ia pulang ke kampung halamannya dan bersaksi tentang Yesus yang mengubahkan hidupnya. Youth, betapa besar anugerah Allah yang bekerja untuk memperbaharui diri kita. Demikianlah nubuat Yehezkiel tentang Israel. Meskipun umatnya telah berdosa, Allah akan membawa mereka kembali dari negeri pembuangan. Israel akan dikumpulkan di tanah air mereka, dan Roh Tuhan akan turun atas umatnya. Mereka akan menerima hati yang baru supaya dapat menaati hukum dan ajarannya. Sebuah awal baru disediakan Allah bagi umat yang dikasihinya. Youth, karya pembaharuan dari Allah senantiasa Allah kerjakan di dalam diri kita. Di tengah segala kelemahan, Allah tidak meninggalkan kita. Roh Tuhan hadir untuk menemani dan juga mendukung kita supaya kita berjalan di dalam ketaatan. Pembaharuan diri kita mungkin itu tidak terjadi dalam semalam. Namun ketika kita terus membuka diri pada kuasanya, Roh Tuhan akan membaharui hati kita hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman yang bersama kami dengarkan.
yang mengingatkan kepada setiap kami untuk terus memiliki hati yang baru. Hati yang mau terus berjalan di dalam ketaatan, hati yang mau terus taat pada apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, yang terkadang jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Namun kami berdoa, kami memohon kepadamu, Tuhan yang terus memampukan setiap kami, Roh-Mu yang terus hadir di dalam diri kami, menjadikan kami pribadi yang terus memiliki hati yang baik, hati yang dapat terus berjalan di dalam jalan kebenaran, Tuhan. Inilah diri kami ya Tuhan, perbaharuilah hidup kami, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang lain, di like dan juga di subscribe. Tuhan memberkati kita semuanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.